record on this komputer aja deh, ya udah. Oke. Oke, saya mulai lagi, saya lanjutkan lagi untuk manajemen pengadaan ya. Jadi manajemen pengadaan ini ya, kalau nanti ketika teman-teman ada di dunia industri ya, di dunia industri itu bahasanya bukan pengadaan ya, bahasanya itu procurement gitu. Kalau yang kemarin kan kita ngomonginnya inventory gitu ya, persediaan. Nah, kalau sekarang kita ngomongin soal pengadaan gitu atau procurement. Pengadaan tuh contohnya apa sih? Teman-teman ingat nggak sih kayak misalkan nih kalian waktu lagi sekolah gitu ya, ada dengar-dengar guru BK ngomong soal pengadaan ATK gitu ya. Berarti sekolah tersebut itu lagi nyari vendor untuk ngisi ATK-nya sekolah atau mungkin pengadaan kursi, pengadaan meja gitu kan ya. Nah, berarti artinya kita mendatangkan vendor dari luar untuk kita beli barangnya secara bulky gitu. Kita beli banyak supaya dapat harga murah. Nah, itu namanya adalah manajemen pengadaan gitu kan. Karena kalau kita melakukan pengadaan sebuah barang, pasti kan kita pengen harga termurah dengan kualitas yang bagus gitu ya. Dan ini juga dilakukan sama perusahaan-perusahaan. Contohnya kayak, nah ini coba saya mau ngecek ya. Saya mau lihatin, wait, saya stop sharing dulu. Saya mau lihatkan ke teman-teman contohnya pengadaan di Pertamina. Tunggu ya. Pertamina. Wait. Nah, this one. Tunggu saya share screen lagi. Which one? Nah, ini. Oke. Masih loading. Nah, ini adalah procurement dari Pertamina. Jadi, ini adalah hal yang dikerjakan oleh kita, teman-teman. Jadi, kalau anak-anak SI, kenapa kok anak SI itu belajar tentang SCM gitu ya? Karena bisa jadi nanti di kemudian hari ketika kalian lulus, siapa tahu kalian disuruh bikin platform atau bahkan aplikasi ya yang dia itu sifatnya adalah supply chain management. Jadi contohnya kayak procurement atau bahkan PPIC atau bahkan inventory control. Artinya kenapa kok teman-teman dibekali dengan ilmu-ilmu SCM supaya meskipun kalian itu ngerti secara sistem informasinya, kalian ngerti bagaimana ngodingnya, kalian ngerti bagaimana bikin ERP dan lain-lain. Kalian tuh paham juga apa yang harus dimasukkan, variabel-variabel yang harus dimasukkan dalam e-procurement. Nah, contohnya ini. Nah, ini ya. Di sini itu ada Pertamina e-procurement ya. Ini tampilannya Pertamina e-procurement. Jadi kalau zaman dulu ya, waktu mungkin zaman saya kecil gitu kali ya. Zaman dulu tuh belum ada ini gitu ya, belum ada namanya sistem informasi berbasis aplikasi, berbasis website kayak gini yang dia tuh bisa ini mengadopsi tentang pengadaan barang. Kalau zaman dulu tuh ya, misalkan contohnya di Telkom gitu ya, waktu saya masih kerja praktek di Telkom ya, itu saya masih ingat banget itu para RM atau relationship manager atau account manager ya, itu mereka tuh berkumpul di sebuah ruangan itu untuk milih tender. Jadi misalkan nih saya adalah kepala bagian gitu ya, kepala bagian. Nah, saya tuh udah bikin janji nih tanggal segini itu saya mau janjian sama misalkan 10 tender ATK atau 10 tender alat-alat berat misalkan gitu ya. Nah, itu saya milih tuh. Jadi saya baca proposalnya satu-satu gitu. Jadi sambil bandingin harganya, sambil bandingin kualitasnya, sambil bandingin apa kayak apa komponen-komponen yang perusahaan itu bawa. Kemudian juga saya sambil mempertimbangkan kira-kira kalau saya tender di perusahaan A, di CVA atau PTA gitu ya, kira-kira ada bonusnya enggak ya gitu. Nah, sedangkan ya teman-teman ya, kalau misalkan kita itu masih pakai cara lama ya, manual, tender manual kayak gitu, itu beresiko apa coba? Ada yang tahu resikonya apa kalau manual kayak gitu? Ada yang bisa jawab? Kalau dia manual, kalau tender itu manual masih kayak zaman dulu gitu ya, masih kayak di film-film zaman dulu. Nah, resikonya adalah adanya KKN, ya KKN korupsi, kolusi atau nepotisme.
ya. Bisa aja dong saya bawa orang dalam gitu kan ya, yang mungkin keluarga saya gitu ya, saya markup harganya gitu kan ya, supaya dia bisa menang tender. Nah, tapi kalau kita udah pakai e-procurement kayak gini teman-teman ya, yang ngakses, yang punya kebijakan untuk memutuskan itu nggak cuma satu orang, tapi bisa jadi minimal 3 orang. Sehingga apa? Penilaiannya itu lebih objektif, nggak subjektif. Kalau zaman dulu itu subjektif dan bisa beresiko KKN. Ini suara saya putus-putus nggak ya? Ada yang bisa jawab? Lumayan Lumayan aman, putus-putus ya? aman, Oh, aman. oke. Kayaknya koneksinya nggak bagus ini memang ya. Oke. Tapi apa namanya screen sharing saya kelihatan ya? Screen sharing saya kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Kata Nah, Ibu. oke. Jadi ini ya teman-teman contohnya e-procurement yang ada pada Pertamina. Oke, nah kita mulai lagi ke materi lagi ya. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa mengikuti meskipun mungkin suara agak noisy atau mungkin agak putus-putus ya. Nah, ini saya screen sharingnya mungkin kayak gini aja. Nah, jadi kenapa sih kita bicara tentang pengadaan barang gitu ya dalam supply chain? Ibu, permisi Ibu. Ya, Ada teman-teman yang minta di ACC, Bu, belum masuk. oh oke, sebentar. Gimana ini ya kalau mau ngasih sih kalau lagi ini? Wait, apa stop sharing ya? Oh oke, Di partisipan. partisipan. Alright. Oh, iya. Oke, ini udah tak admit ya. Oke, makasih Ibu. Oke, berarti sudah dua-dua ya. Oke, saya share screen lagi. Nah, oke. Jadi di sini ketika kita ngobrolin soal pengadaan barang ya atau manajemen pengadaan, diharapkan teman-teman mahasiswa ini mengerti tentang kriteria pemilihan supplier maupun vendor. Karena kalau kita bicara pengadaan ya, pengadaan itu nggak cuma pengadaan ini doang, teman-teman. Nggak cuma pengadaan soal ini apa, pengadaan soal barang-barang gede atau ATK atau meja kursi, tapi juga pengadaan untuk supplier, untuk bahan baku ya. Contohnya misalkan kayak bisnis parfum berarti harus ada pengadaan barang alkohol, harus ada apa namanya bibit parfum kayak gitu. Nah, sekarang kita ngobrolin soal ini fundamentalnya dulu ya, fundamentalnya pengadaan atau procurement ya. Jadi manajemen pengadaan itu adalah salah satu komponen utama ya dalam supply chain management ya. Kenapa? Karena dengan manajemen pengadaan kita itu jadi menyediakan input berupa barang atau jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi perusahaan. Dan pada industri manufaktur, barang yang harus dibeli oleh bagian pengadaan dapat diklasifikasikan menjadi satu bahan baku ya, capital equipment, contohnya kayak meja dan kursi, laptop bahkan gitu kan ya, atau mungkin colokan ini apa kabel olor yaitu capital equipment. Kemudian MRO ya, barang-barang kayak repair, barang-barang maintenance, spare part ya, itu juga termasuk. Jadi artinya teman-teman kalau kemarin kita ngomongin bisnis supply chain tuh dari hulu ke hilir ya, hulunya itu kan barang-barang mentah gitu ya, bahan-bahan raw ya. Nah, itu kan juga harus dipilih dari supplier yang bagus. Nah, itu milih supplier bagus itu bagaimana? Ya, caranya adalah kita memahami apa aja kriteria-kriteria dalam manajemen procurement atau manajemen pengadaan. Gitu. Nah, ini adalah tugas-tugas yang ada pada bagian procurement atau pengadaan. Tugasnya yaitu menyediakan barang atau jasa yang murah, berkualitas, dan terkirim tepat waktu ya. Jadi, balik lagi nih teman-teman. Kalau kita bicara tentang SCM, pengennya itu tepat waktu, cepat ya, in time, bukan cuma on time gitu ya. Karena kalau kita ngomongin supply chain management, kita bicara distribusi, orang pengennya cepat gitu ya. Orang pengennya hari ini pesan besok sampai gitu kan, pengen egonya customer kan kayak gitu kan. Nah, kalau kita sebuah perusahaan kemudian kita nyari vendor ya, kita sebagai konsumen kan, perusahaan ini sebagai konsumen kan, suppliernya itu kan adalah orang yang mensuplai barang-barang raw ya. Kita pengennya setelah kita pesan, dia kasihnya barang baru yang masih fresh, kualitas bagus, dan terkirimnya tepat waktu, itu terkirim cepat
gitu kan, karena kan kita mau cepat-cepat produksi gitu ya. Nah, jadi tugas-tugas orang procurement ya, jadi procurement itu ada divisinya kalau dalam industri ya, itu tugasnya adalah merancang hubungan dengan para supplier ya, kemudian memilih supplier sampai ke global supplier ya, supplier gede gitu ya, memilih dan mengimplementasikan teknologi yang cocok ya, kayak katalog, e-auction, e-bidding gitu ya. Kemudian memelihara data item yang dibutuhkan dan data supplier yang berkualifikasi ISO 9000 atau ISO 14000. Kemudian melakukan pembelian rutin tender maupun lelang dan mengevaluasi kinerja supplier. Jadi kinerja supplier itu harus dievaluasi. Entah setahun sekali, entah 3 tahun sekali, entah 5 tahun sekali, itu harus dievaluasi gitu. Nah, proses membeli, jadi ada pembelian di dalam dunia procurement atau pengadaan, itu ada yang tender, ada yang rutin. Artinya gini, kalau tender itu berarti sewaktu-waktu gitu ya. Kalau kita lagi bikin, misalkan nih perusahaan konstruksi gitu ya, dia itu biasanya dia bikin gedung nih, tapi tiba-tiba dia disuruh bikin ini jembatan, ya kan? Artinya kan dia harus nyari tuh tender, sifatnya proyek gitu ya. Dia nyari orang baru gitu ya, supplier baru untuk tender gitu ya. Beda sama biasanya dia bikin bahan bangunan, berarti dia udah tahu dia pesan batu bata itu ke supplier siapa gitu ya. Jadi si supplier tersebut tuh yang ngirim batu bata setiap tahun itu selalu datang di tanggal 25 misalkan ya. Selalu datang di tanggal 25 supaya tanggal 25 itu batu batanya bisa langsung naik untuk produksi gitu. Nah, pembelian rutin dilakukan untuk item-item yang kebutuhannya berulang atau repetitif. Baik perusahaan dan supplier sama-sama memiliki data yang lengkap tentang item yang dipesan. Nah, ini adalah langkah umum dalam pembelian rutin, gitu ya. Jadi yang pertama adalah buat PR. Jadi user ya, user itu artinya ya kita ya, kita orang ya. Kita yang punya, kita yang bagian orang admin di procurement yang di perusahaan. Misalkan saya di Sampurna, gitu ya. Kemudian saya butuh supplier bahan baku apa? Kalau Sampurna itu apa? Tembakau ya, atau apa ya? Tembakau kayaknya ya, tembakau gitu ya. Jadi saya bikin PR dulu, saya bikin laporan, gitu kan ya, untuk ke bagian pengadaan. Jadi user itu adalah orang produksi gitu ya. Saya bikin laporan dulu ke bagian pengadaan. Bagian pengadaan saya minta tolong, saya butuh berapa banyak, berapa ton ya, berapa ton tembakau nih ya, tolong ambilkan di tempat-tempat supplier kita gitu ya, buat PO dan kirim ke supplier. Kemudian di bagian pengadaan itu dia membuat laporan dan mengirimkan ke para supplier. Nah, suppliernya mengirimkan konfirmasi bisa atau tidaknya pesanan dipenuhi, dan kalau bisa harus dikirim sesuai dengan persetujuan gitu ya. Jadi di antara banyaknya supplier gitu ya, contohnya kayak misalkan di Pertamina itu supplier ininya supplier tembakaunya itu ada yang di mana tuh kalau nggak salah Tuban, terus ada juga yang di Situbondo, bahkan ada yang di Jember, ada yang di Semarang gitu kan ya. Nah, kira-kira di mana nih yang paling bisa cepat dan juga pesanannya bisa terpenuhi gitu ya. Jadi harus bisa dikirim sesuai dengan persetujuan. Nah, kemudian balik lagi ke bagian pengadaan, monitoring dan ekspedit pengiriman bila perlu. Jadi harus dimonitoring dari bagian pengadaan. Jadi tembakaunya ini baru sampai mana? Misalkan yang menyanggupi itu adalah dari Semarang gitu ya, dari Semarang mau kirim ke Surabaya. Kenapa kok dari Semarang? Karena di Tuban nggak ada, meskipun Tuban itu dekat sama Surabaya, tapi yang paling bisa langsung misalkan 500 ton itu adalah dari Semarang gitu. Nah, posisinya tembakaunya lagi di mana nih sekarang gitu kan? Itu harus dimonitoring oleh bagian procurement. Nah, kemudian diterima ke gudang. Jadi menerima barang dan melakukan inspeksi barang. Nah, inspeksi barang itu berarti melakukan apa? Quality control ya, karena kita harus lihat tembakaunya ini wanginya sesuai apa enggak, wanginya masih oke apa enggak, atau jangan-jangan berbau atau bahkan tidak berbau. Itu kan kalau nggak berbau kan nggak wangi, nggak oke kan, nggak bisa dimasak gitu kan bahasanya. Nah, kemudian kemudian step yang keenam, maka akan dilakukan pembayaran oleh bagian keuangan gitu ya. Nah, ini kalau pembeliannya rutin gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan contoh pembelian dengan tender atau lelang gitu ya. Nah, pembelian dengan tender atau lelang dilakukan apabila tidak memungkinkan untuk langsung mengirim PO ke supplier, karena yang pertama aturan mengharuskan pembelian secara lelang
biasanya perusahaan milik pemerintah gitu ya, karena ada Permenkyu-nya nomor 93. Atau barang atau jasa yang dibeli bukan barang jasa yang standar sehingga perusahaan belum memiliki supplier gitu ya. Jadi bisa jadi proyeknya itu jarang dilakukan ya, atau mungkin barang yang dibeli itu harus lebih premium, proyeknya itu lebih premium gitu kan, sehingga belum ada suppliernya, makanya menggunakan lelang gitu ya, atau tender gitu ya. Nah, tender itu berbeda dengan lelang. Ya, kalau lelang itu kan kayak teman-teman mungkin sering dengar kalimat-kalimat lelang, lelang rumah gitu ya. Berarti kan artinya pembelian tertinggi ya. Ya enggak, benar pembelian tertinggi ya. Tapi kalau tender itu enggak. Tender itu kita itu membeli dengan harga murah gitu ya. Murah tapi bagus gitu ya. Pengennya customer kan kayak gitu ya. Jadi proses tender itu tidak ada kesempatan bagi peserta atau supplier merevisi harga yang ditawarkan. Jadi ketika dia bikin proposal ya, itu harganya ya udah itu si supplier yang menentukan gitu. Jadi si supplier ini juga nggak bisa benchmarking atau nggak bisa ini ya, nggak bisa ngecek-ngecek ke para kompetitor karena dia juga nggak tahu kompetitornya siapa karena kan masuk ke dalam e-procurement tadi. Nah itu enaknya gitu. Nah, kalau proses lelang, peserta atau supplier diundang untuk datang mengikuti proses lelang. Dan pada saat lelang, peserta bisa melihat harga yang ditawarkan oleh peserta lain sampai batas waktu lelang ditentukan. Ini sama kalau kayak lelang rumah gitu ya. Jadi kalau misalkan ada di bank itu kan ada bagian collection namanya ya. Dia itu bagian orang-orang yang ngurusin rumah-rumah yang yang orang itu kredit, orang lain itu kredit tapi orang itu nggak mampu bayar atau orang itu tuh kabur gitu kan sehingga rumahnya kan dilelang sama bank gitu kan sehingga membuat dia itu rumahnya jadinya kosongan gitu. Nah itu harus dilelang karena supaya apa, supaya bank nggak rugi, jadi barangnya itu dilelang dijual ke orang lain dan ditawarkan harga yang paling tinggi gitu. Nah, proses tender secara umum, user mendefinisikan kebutuhan secara umum. User mengirimkan sejenis PR ke pengadaan, kemudian bagian pengadaan mengirimkan RFQ ke supplier potensial, kemudian user membuat kriteria penilaian penawaran yang masuk, proses seleksi supplier, dan membuat kontrak. Itu kalau tender ya. Berarti kan kalau tender tidak bisa revisi harga ya, sedangkan kalau lelang bisa revisi harga gitu ya. Nah, vendor versus supplier. Nah, apa nih perbedaan vendor versus supplier? Kalau supplier kan udah jelas tuh orang-orang yang ngirimin kita ini barang setengah jadi atau barang raw, bahan baku gitu ya. Nah, kalau vendor itu apa? Nah, di sini perbedaannya. Jadi kalau supplier, kita lihat yang kanan dulu ya. Kita selama ini kan ngobrolnya selalu supplier ya. Jadi yang kita paling kenal itu adalah supplier. Supplier adalah pelaku usaha yang menyediakan sumber produk berupa bahan produksi. Ya kan? Kemudian aktivitasnya terhubung pada satu bisnis ke bisnis lainnya. Nah, kemudian supplier tujuannya adalah untuk menyediakan dan menjual barang maupun jasa, kemudian dijual lagi, gitu ya. Barangnya kan diolah, kemudian dijual lagi, gitu kan ya. Nah, supplier itu resikonya besar karena produksi yang dilakukan itu cukup banyak. Nah, terus kalau vendor, bedanya apa? Vendor itu adalah orang atau perusahaan yang menyediakan barang atau jasa dari perusahaan kepada pelanggan, ya. Kemudian aktivitas langsung terhubung kepada konsumen atau user. Nah, tujuannya adalah untuk menyediakan dan menjual barang atau jasa kepada konsumen akhir. Nah, risikonya lebih rendah karena permintaan atau produksi sesuai dengan permintaan pelanggan. Contohnya apa sih teman-teman vendor itu contohnya? Jadi kalau misalkan kayak supplier, ya berarti kan dua-duanya ya antara vendor sama supplier itu mereka tuh sama-sama menyediakan barang dan jasa, ya. Tapi bedanya kalau supplier dia itu menyediakan sebuah barang dan jasa untuk ke bisnis lainnya. Jadi bisnisnya itu B2B, ya, bisnis to bisnis. Sedangkan kalau vendor dia itu B2C, bisnis to customer, ya. Contohnya apa nih kalau vendor? Misalkan ya, kalau kita bicara tentang SCM kan tidak hanya aliran barang ya. Contohnya kalau di dunia perbankan ya di bank, ya. Di bank itu yang namanya teller ya, itu biasanya itu cuma satu yang pegawai tetap. Ya, teller-teller yang lainnya itu pakai vendor. Jadi misalkan Bank Mandiri kerjasama dengan PT X ya, itu untuk mensuplai teller-teller yang namanya itu Kria. Jadi nama tellernya itu Kria karena namanya karena dia vendor, karena dia itu bekerja di bawah PT X.
tapi digaji oleh Bank Mandiri. Tapi Bank Mandiri itu ngegajinya itu ke vendornya. Nanti vendornya yang bagiin gaji-gajinya ke para teller-teller yang namanya kria tadi. Nah, biasanya yang karyawan tetapnya di Bank Mandiri itu adalah head tellernya. Jadi kepala tellernya itu adalah pegawai tetapnya. Tapi kalau di antara kria-kria ini ada yang bagus menurut Bank Mandiri, itu bisa dinaikkan jadi karyawan tetap di Bank Mandiri, ditarik gitu ya. Gitu. Jadi agak berbeda ya vendor sama supplier ya. Karena kalau vendor dia langsung berhubungan dengan user atau customer, sama kayak teller ya. Teller ketika dia kerja memberikan jasanya kepada kita ya, itu dia langsung menghadapi nasabah ya kan teller tidak menghadapi ini kan, teller kan ada dalam proses bisnis tuh langsung front end ya kan, langsung di depan, jadi menghadapi nasabah, jadi langsung ke konsumen atau user gitu. Jadi agak berbeda di proses bisnisnya gitu. Nah, kemudian kriteria pemilihan supplier ya, tentunya kualitas nomor 1, kemudian kecepatan delivery gitu ya, itu harus gitu ya. Nah, kemudian teknik mengurutkan supplier. Jadi ternyata yang namanya supplier ya, itu kan supplier itu kan banyak ya, di antara mungkin ada 10 atau ada 20 gitu kan kali ya. Nah, itu ada kita kan maunya pilih yang terbaik gitu kan ya. Nah, itu ada metodenya mengurutkan supplier yang terbaik sampai yang terjelek gitu ya. Jadi kita bikin banyak kriteria gitu ya. Itu biasanya menggunakan metode AHP atau decision making gitu ya, menentukan kriteria pemilihan, menentukan bobot, alternatif supplier, hitung nilai bobot, bahkan mengurutkan berdasarkan bobot. Nah, ini contohnya nih, contoh ya. IT Telkom Surabaya akan melakukan pengadaan laboratorium riset machine learning dan big data yang dapat digunakan untuk beberapa prodi. Ruangan yang disediakan adalah ukuran 15 kali 10. Kemudian bagian logistik membutuhkan vendor yang berkaitan dengan pengembangan laboratorium tersebut dari semua kebutuhan. Kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi calon vendor adalah yang pertama inovasi, teknologi terbaru yang digunakan, dan kemampuan tim R&D. Ini berarti kriterianya ya, komponen yang kamu itu layak menjadi vendor IT Telkom kalau kamu punya kalau kamu itu punya spek kayak gini gitu ya, inovasi gitu ya. Jadi vendor ini tuh harus punya teknologi terbaru dan memiliki kemampuan riset and development atau R&D. Kemudian ketepatan waktu kirim dinilai dari jarak, kapasitas, produksi, histori mereka dalam pengiriman. Jadi pengirimannya harus cepat gitu ya, pengennya kan cepat gitu ya. Kemudian kualitas, sertifikasi yang dimiliki, punya sertifikasi, karena kan kita bicara tentang ini ya, kalau kita ngomongin manufaktur, perusahaan tersebut tuh harus HACCP, jadi harus sesuai sama ini, harus sesuai sama sertifikasi yang dimiliki gitu ya. Kemudian kemampuan berkomunikasi, kemudian aspek finansial gitu ya. Harga penawarannya itu masih di dalam budget gitu, dalam budget perusahaan gitu. Jadi nggak over budget gitu ya. Nah, kemudian ini tugas, tapi kita lewatkan aja ya tugasnya ya. Jadi sebenarnya kalau di materi semester lalu itu ada tugas, jadi role play untuk pemilihan supplier. Nah, ini contoh-contoh e-procurement ya. Ini e-procurement yang atas ini di Pelindo, kalau yang bawah ini di Pertamina. Jadi sekarang itu perusahaan-perusahaan besar itu sudah punya e-procurement. Tujuannya adalah apa? Menghemat waktu, mempercepat proses juga, dan juga mengurangi resiko adanya KKN. Ya, jadi tender sama orang dalam gitu ya, markup harga, kemudian yang dapat keuntungan salah satu dari stakeholder, tapi ternyata barang yang dijanjikan tidak sesuai gitu kan. Itu kan banyak ya terjadi di organisasi-organisasi ya. Makanya perusahaan itu memitigasi dengan adanya e-procurement. Nah, oleh karena itu kita sangat penting untuk belajar tentang e-procurement, karena sebagai mahasiswa sistem informasi bukan tidak mungkin nanti kalian akan mendevelop procurement di sebuah perusahaan gitu ya. Kemudian saya mau langsung, ini tadi materi yang saya mau admit dulu yang lain ya. Ini tadi materi yang ke berapa ini tadi? Materi yang ke-7 ya. Sekarang saya coba langsung ke materi yang ke-9. Jadi hari ini kita langsung ke dua materi ya, sebelum presentasi ya, kan ada yang belum presentasi tuh ya. Nah, kita ke ini yang belum presentasi silakan dipersiapkan ya. Teman-teman ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya ke materi 8?
Monggo kalau ada pertanyaan. Jadi saya ke materi depan, kemudian nanti saya langsung ke presentasi. Boleh diinfo nggak ketua kelas kita itu kurang berapa kelompok yang belum mulai? Tinggal satu kelompok aja sih. Satu kelompok aja. Oh, oke. Iya. Oke. Sebentar ya. Bentar, saya mau balas chat dulu ya. Kita habis itu langsung ke 8. Jadi saya yang selesaikan edisi kirim dia kirim untuk dicek secara ada daftar ya rapor dia bisa diulang kalau tidak mbak cuma itu sampai tanggal dari ambil produk menuju Manggarai. Jadi dia ambil produk dari Oke, nggak ada pertanyaan teman-teman? Saya lanjut kalau nggak ada pertanyaan ya. Oke. Alright, saya ke materi yang ke-8 ya. Tadi kita ngomongin soal manajemen pengadaan ya atau procurement gitu ya. Nanti teman-teman kalau di dunia industri ngomongnya soal pengadaan ya. Procurement gitu biar keren gitu ya. Nah, oke, sekarang kita bicara tentang rantai pasok global dan peran teknologi informasi dalam SCM ya. Jadi mungkin saya sedikit review lagi. Jadi kita tuh udah belajar banyak hal ya dalam SCM ya, mulai dari apa fundamental SCM, kemudian decoupling point gitu ya, apa flow business SCM gitu kan ya, apakah dia MTS, apakah dia ATU atau apa. Kemudian kita juga belajar tentang persamaan komponen ya. Kita juga belajar tentang inventory gitu ya. Kemudian kita juga belajar tentang pengadaan gitu ya. Sekarang kita udah mulai ke materi integrasinya. Jadi mengintegrasikan rantai pasok dengan peran teknologi informasi gitu ya. Nah, kita jadi gini. Kenapa kok dibutuhkan peran teknologi informasi dalam supply chain management? Ya, tentu sama contohnya kayak si procurement tadi gitu ya, lebih efektif dan efisien kalau kita menggunakan teknologi informasi dalam segala bidang ya, bahkan dalam sistem akuntansi gitu ya, sistem informasi akuntansi pun ya fungsinya teknologi informasi ya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan ini tenaga gitu ya dan biaya. Jadi kalau kita bicara tentang efektif pasti hubungannya adalah minimasi biaya, minimasi budget ya. Kemudian juga akurasi gitu ya. Kalau kita bicara tentang database, ketika kita pakai sistem informasi ya, pasti datanya itu minimal confidence levelnya itu kayak 96%. Berarti lebih akurat dibandingkan kalau kita ngitung ngitung biasa, ngitung manual gitu kan ya. Nah, jadi informasi ini adalah aspek yang sangat penting dalam supply chain management karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Ya. Jadi ini ada dalam sitasi dari Chopra 2007 bahwa informasi harus memiliki karakteristik akurat, tepat, dan dapat diakses saat dibutuhkan. Nah, yang tepat itu berarti informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Contohnya misalkan nih kayak teman-teman belanja di Shopee, teman-teman bisa ngefilter ya. Saya mau cari serum something tapi yang jual distributornya jual di Surabaya, oh berarti filter aja ke Jawa Timur. Nanti kan ketemu tuh Surabaya, Malang atau apa gitu kan ya. Nah, kemudian akurat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Jadi visualnya itu juga harus bagus gitu ya. Kalau kita melihat Shopee atau apa gitu ya, atau kita melihat kita melihat
sistem informasi yang ada pada ERP gitu kan ya, itu kan data-datanya akurat gitu ya. Ini misalkan karyawan di bagian HR itu ada berapa orang gitu ya, jadi datanya itu akurat, tiap kali ada turnover, ada yang resign atau apa, itu sudah terupdate otomatis gitu kan ya. Nah kemudian ketiga, dapat diakses saat dibutuhkan gitu ya, jadi artinya sebuah portal website atau mungkin sebuah aplikasi atau mungkin bahkan e-commerce gitu ya yang menggunakan sistem informasi, teknologi informasi, ya harus bisa diakses ketika kita butuh gitu ya, karena kan kita butuhnya sewaktu-waktu gitu ya. Nah sehingga yang namanya teknologi informasi digunakan untuk mendukung kinerja SCM berupa perangkat keras, perangkat lunak, dan juga menganalisis informasi dalam pengambilan keputusan, supaya kita itu gini teman-teman, supaya pengambilan keputusan atau decision making itu sangat-sangat penting, apalagi kalau nanti kita udah kerja itu di level manajemen, karena sering kali banget kita itu ada dihadapkan pada sebuah posisi di mana kita harus segera memutuskan nih, kita action plan-nya ini bulan depan mau kayak gimana. Misalkan sekarang akhir bulan nih, akhir bulan kita evaluasi kinerja dong kalau di perusahaan ya kan, evaluasi kinerja. Nah, ketika kita evaluasi kinerja tanggal 26 jangan tanggal 27, itu kita sudah ambil keputusan bulan depan tuh harus ngapain ya. Bulan depan itu kita mau action plan apa, kamu job desk-nya apa, kamu job desk-nya apa, kamu job desk-nya apa. Itu udah harus diperjelas action plan. Setiap orang kan punya job desk sendiri-sendiri ya, tapi kan harus spesifik. Nah, spesifiknya itu setiap bulan yang di breakdown ketika kita evaluasi. Nah, makanya kenapa dibutuhkan teknologi informasi untuk kita mempercepat proses pengambilan keputusan. Jadi proses analisa kita tuh cepat. Nah, kerangka kerja komponen supply chain ya. Jadi ini adalah kerangka kerja kalau kita lihat nih ya. Ini sama ya kayak prinsip supply chain yang kemarin ya. Kita bicara dari hulu sampai hilir ya. Setelah hulu kemudian ada namanya internal ya, berarti bagian internal kita ya. Kemudian hilir berarti sampai ke end customer ya. Ini endingnya ya, output terakhirnya yaitu adanya ERP atau Enterprise Resource Planning gitu ya. Nah, di sini kalau kita bicara tentang kerangka kerja komponen SC nih ya, kalau kita ngomongin soal e-business ya, contohnya misalkan hal-hal yang sifatnya itu pakai portal, website atau pakai aplikasi, itu kan namanya e-business ya, kayak Shopee, TikTok Shop dan lain-lain gitu ya. Itu kan ada hubungannya dengan e-business ya, jadi e-commerce gitu ya. Jadi e-commerce ini kalau kita bicara tentang e-commerce itu mengadopsi hal-hal yang ada di hulu bahkan sampai di hilir. Hal-hal yang di hulu contohnya apa? Amazon. Ya, Amazon itu kan juga termasuk e-commerce. Di Amazon itu orang itu kalau mau bisnis beli barang dari Cina terus di rebranding ya, kalau kita nggak punya kenalan orang di Cina gitu ya, kita pakai Amazon tuh udah bisa. Jadi kita bisa beli bulky itu di Amazon atau di Alibaba, gitu kan ya. Nah, kemudian juga kalau misalkan orangnya mau B2C ya, business to customer ya, berarti artinya dia ambil proses bisnis e-bisnis supply chain yang downstream e-commerce, karena dia langsung ke customer, berarti ke hilir gitu kan ya. Jadi proses hilir itu langsung ke hilir. Nah, kemudian ada namanya strategis ya. Kalau strategis itu berarti kita melakukan perancangan jaringan, taktis, supply chain master planning, dan juga inventory planning. Nah, jadi ini teman-teman bisa membaca kerangka kerja komponen supply chain yang mana endingnya ya itu kita itu perlukan ini semua. Kita tuh memerlukan pemetaan ini semua dalam sebuah ERP atau Enterprise Resource Plan. Nah, internal SCM itu adalah semua proses yang terkait dengan perencanaan dan pemenuhan permintaan pelanggan. Nah, sedangkan proses yaitu perencanaan strategis, perencanaan permintaan, perencanaan pasokan, dan pemenuhan layanan lapangan. Nah, kalau supplier relationship management ya, selain kita di bagian procurement kan kita harus ada ini ya. Jadi kalau di perusahaan ya dimanapun itu nggak harus diperbankan ya, bahkan kayak di Unilever, bahkan di Telkom pun ya, di Telkom itu ada relationship manager. Tapi kalau di Telkom itu namanya AM, account manager ya, karena kan Telkom itu kan hubungannya sama account. Jadi account manager itu maksudnya ya relationship management. Jadi artinya mereka itu melakukan hubungan interaksi, engagement dengan vendor-vendor yang ada di Telkom gitu. Jadi yang dilakukan oleh orang bagian relationship management atau
atau e-procurement dalam relationship management itu adalah melakukan kolaborasi rancangan, kemudian melakukan kolaborasi pengadaan barang dari pemasok, kemudian negosiasi ya, melibatkan langkah-langkah meminta. Jadi speknya itu kayak apa, itu namanya RFQ. Kemudian melakukan pembelian, melakukan kolaborasi pasokan atau kolaborasi rencana produksi ya. Kalau teman-teman ingat kemarin di pertemuan kayak 3 pertemuan atau 4 pertemuan yang lalu ya, atau mungkin bahkan 1 bulan yang lalu, itu saya sempat membahas tentang gini, kalau misalkan kita perusahaan itu dia akan lebih cepat lead time-nya, akan lebih cepat kerjanya kalau dari awal ketika dia R&D itu dia itu mengikut sertakan orang suppliernya atau global supplier. Jadi supplier gedenya dia, misalkan kalau bisnisnya parfum, berarti supplier gedenya apa? Bibit dong, karena bibit itu penting banget. Bibit parfum itu penting banget, bibit lavender, bibit mawar ya, itu paling penting gitu ya. Nah, jadi artinya kita tuh harus mengajak supplier kita dari awal ketika kita itu inisiasi atau riset and development supaya apa? Terjadi kolaborasi rencana produksi. Jadi jangan sampai saya mau bikin barang bagus, tapi supplier saya itu nggak bisa dapetin gitu ya, supplier saya tuh nggak bisa nanam ini bahan parfum gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Nah, kemudian ada namanya e-business, yaitu pertukaran informasi dan transaksi melalui media elektronik dengan stakeholder eksternal yang mendukung berbagai proses bisnis. Nah, e-business memiliki cakupan lebih luas daripada e-commerce, karena e-commerce itu kan kayak Shopee, TikTok Shop gitu ya. Sedangkan kalau kita bicara e-business, berarti ada namanya ada namanya kayak Amazon, kemudian Alibaba gitu kan ya. Nah, e-commerce mengajak bisnis dibagi menjadi B2C atau B2B, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Kalau B2B adalah bisnis to bisnis, sedangkan kalau B2C adalah langsung ke customer ya. Kemudian tren terbaru dalam SCM digital. Oh, ini revolusi nih. Kita bicara tentang revolusi industri nih. Ada revolusi industri 1 sampai 5. Sekarang itu kita jalan ke ini baru bulan apa ya? Bulan apa ya? Ini bulan November, Desember ya. Bulan November itu ya teman-teman ya, itu baru banget secara global ya, Indonesia itu mengeluarkan statement bahwa kita sudah ada di fase revolusi industri 0.6. Jadi udah nggak udah nggak 0.5 lagi. Jadi kita tuh sekarang ke 0.6 ya. Jadi kita itu udah lebih menggunakan apa ya? Lebih menggunakan AI gitu kan ya. Jadi udah lebih lebih tinggi dibandingkan IoT gitu. Kemudian mengelola rantai pasok global. Nah, di sini itu fenomena globalisasi bisnis. Arnold 199 disebabkan oleh faktor pasar atau kompetisi global, perkembangan teknologi, runtuhnya batasan perdagangan, dan munculnya area pemasaran besar. Jadi ini sebenarnya lebih ke ini ya, latar belakang kenapa kok sekarang ini kita harus mengelola rantai pasok secara global ya. Karena sekarang kita tuh kalau dipikir-pikir ya teman-teman, barang-barang murah itu kan semakin banyak gitu ya, apalagi barang-barang dari China gitu ya. Artinya kita harus membuat regulasi terkait supply chain management untuk negara kita sendiri. Jadi setiap negara itu memiliki aturan ya, sama kayak kemarin teman-teman mungkin udah mendengar gitu ya tentang TikTok Shop yang digabung sama GoTo gitu ya. Itu pada dasarnya kan memang tujuannya adalah untuk yang pertama satu meningkatkan saham dari GoTo sendiri, kemudian yang kedua supaya TikTok Shop itu ngikutin regulasinya Indonesia. Jadi nggak kemudian tiba-tiba menyebarkan algoritma barang-barang China yang dijual dengan murah gitu ya di Indonesia, karena kan itu nanti bisa mematikan UMKM di Indonesia gitu. Nah, faktor pendorong keterlibatan perusahaan dalam international supply chain. Jadi ada 4 hal gitu ya, ada biaya global, pasar global, teknologi, politik, dan ekonomi ya. Jadi kalau biaya global berarti biaya yang bervariasi yang biasanya kita pakai dolar gitu kan ya, kalau misalkan kita bicara tentang biaya global. Kemudian pasar global ya, pesaing-pesaing luar negeri atau China gitu kan ya. Kemudian teknologi ya, dorongan teknologi, contohnya aja misalkan ya kalau di luar itu mungkin kita tuh bisa dengan mudah dapat konveyor harga murah gitu ya dari luar negeri gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kalau kita bikin sendiri HPP-nya itu mahal untuk bikin konveyor gitu ya.
Kemudian politik dan ekonomi ya, ini politik dan ekonomi itu pasti karena perjanjian perdagangan regional menjadi salah satu pendorong perusahaan untuk berekspansi ke luar negeri ya. Keuntungan yang ingin dicapai dari international supply chain ya. Jadi kalau kita bicara supply chain, pengennya ya pasti menurunkan biaya, memperoleh akses pasar, mencegah kompetitor, mencari aset strategis dan meningkatkan efisiensi. Jadi kalau misalkan kita itu udah bisa memanage rantai pasok global, maka benefitnya adalah kita bisa menurunkan banyak at cost ya, banyak biaya overhead atau biaya operasional gitu ya. Kemudian kita networking juga lebih tinggi gitu ya. Kemudian bisa mencegah kompetitor ya. Tujuannya kayak misalkan TikTok Shop digabung ke Goto itu kan tujuannya adalah mencegah kompetitor ya, mencegah kompetitor dari China. Tadi mati ya, ini saya ya. Teman-teman, ada yang bisa menjawab? Tadi sempat mati ya? Iya Bu, mati Bu. Oh, Iya. oke. Sebentar ya, tunggu ya. Oke, saya teruskan lagi. Ini saya share screen lagi. Kita udah hampir selesai sih sebenarnya. Ini persiapkan ya kelompoknya ya. Ini wifi-nya lagi lemot banget. Nah, oke. Iya Pak, itu salah kamar Pak. Nah, ini mengelola international supply chain dengan strategi konfigurasi dan koordinasi. Jadi dalam berbisnis, setiap perusahaan melakukan kumpulan aktivitas yang disebut aktivitas value added ya, penambah nilai atau value activity. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang belajar value chain nggak sih kalau nggak salah ya, manfaat bis kali ya value chain ya, yang diperkenalkan oleh Porter, memberikan cara yang sistematis untuk menampilkan atau mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dalam perusahaan dikelompokkan menjadi inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, service, procurement, sampai ke infrastruktur. Okay. Porter membedakan antara kegiatan utama dan pendukung di mana sangat mempengaruhi margin profit ya. Kalau kita ngomongin margin itu pasti tujuannya adalah profit ya. Ujung-ujungnya adalah cuan gitu ya. Kan perusahaan itu kan pengennya dia bikin sebuah apa ya? Dia bikin sebuah sistem, dia bikin sebuah infrastruktur ya, itu kan maunya adalah untuk mempertinggi margin, memperbesar marginnya gitu ya. Atau dengan kata lain, kemampuan kegiatan utama dan pendukung dan keterkaitannya sangat mempengaruhi margin perusahaan ya. Jadi ini value chain Porter yang mana ini juga masuk ke dalam materi kalau misalkan kita mau mengelola international supply chain. Ini juga dan ini juga yang dilakukan oleh Goto dan juga TikTok Shop yang baru-baru ini masih Grace gitu ya. Nah, ini kita sedikit mengenal aja sih sebenarnya. Sebenarnya karena kan mungkin teman-teman juga
habis belajar penundaan, persamaan komponen, gravity location gitu ya. Sebenarnya ini kita cuman wawasan aja gitu ya, tentang supply chain yang skalanya internasional. Kayak gimana sih supply chain yang skalanya internasional, konfigurasinya itu kayak gimana gitu ya. Jadi ada yang namanya international distribution system atau proses manufaktur yang dilakukan secara domestik ya. Domestik itu berarti di dalam negara, tetapi distribusi dan biasanya aktivitas pemasaran dilakukan di luar negeri. Aktivitas pemasaran dilakukan di luar negeri. Dan namanya international distribution system. Nah, ada lagi namanya international supplier, gitu ya. Bahan baku dan komponen disediakan oleh pemasok luar negeri, tapi perakitan akhir dilakukan di dalam negeri. Dan pada beberapa kasus, produk akhir kemudian dipasarkan di luar negeri. Ya, ini contohnya kayak mobil, ya. Mobil apa ya itu ya? Kalau nggak salah, apa sih gitu? Karimun ya, Karimun Estilo itu buatan apa? Estilo Karimun Estilo itu buatan mana? Dia dirakit di India, tapi dijualnya di luar negeri, dijualnya di mana-mana, di ASEAN, gitu kan ya. Nah, kemudian offshore and manufacturing. Produk dibeli dan diproduksi di suatu tempat di luar negeri, kemudian dikapalkan kembali ke gudang domestik untuk penjualan dan distribusi. Nah, kemudian ada lagi namanya fully integrated global supply chain, yaitu produk dipasok, diproduksi, dan didistribusikan ke berbagai fasilitas yang tersebar di seluruh dunia. Dan proses produksi dari berbagai produk, mulai sepatu, baju, sampai produk canggih, itu dilakukan pada lebih satu negara. Contohnya apa? Zara, gitu ya. Zara itu kan ada di mana-mana tuh. Made in apa sih? Made in China ada, made in Bangladesh ada, gitu ya. Made in Japan ada, gitu kan ya. Jadi proses produksinya itu ada di banyak lebih dari satu negara, gitu ya. Nah, ini keuntungannya balik lagi ke yang tadi ya, menurunkan biaya, memperoleh akses pasar, mencegah kompetitor, gitu ya, mencari aset, dan juga peningkatan efisiensi ya. Tantangannya apa gitu ya? Artinya gini, kalaupun ada namanya keuntungan ya, bukan berarti kemudian tidak beresiko, pasti ada resikonya gitu ya. Nah, resikonya adalah hambatan misalkan bagian hukum atau regulasi gitu ya, lingkungan bisnis internasional, kemudian kondisi pasar lokal gitu ya, kemudian spekulatif strategi atau hedges strategi itu mendesain supply chain sedemikian rupa sehingga kerugian di satu bagian akan digantikan dengan keuntungan di bagian lain. Nah, ada lagi namanya entry mode ya. Entry mode itu dalam rantai pasok global itu ada 3 macam, yaitu licensing, joint venture, atau subsidiary. Licensing itu berarti memberikan hanya berupa hak kekayaan intelektual tanpa apa nih? Tanpa format bisnis gitu ya. Kemudian ada joint venture. Oh, oke. Ini saya lagi ACC ya. Soalnya ini kalau lagi share screen tuh ACC-nya tuh nggak masuk gitu loh. Nah, ada lagi namanya joint venture, yaitu kerjasama dua pihak atau lebih dalam sebuah kerjasama bisnis. Ya, ini ada contohnya juga ya, contohnya kayak Indofood gitu ya, sama Nestle gitu ya. Kemudian ada namanya wholly owned subsidiary, yaitu perusahaan dengan operasi lokal dikendalikan penuh oleh perusahaan asing. Contohnya Chevron, Freeport gitu ya, perusahaan-perusahaan yang gede-gede itu ya. Nah, kayak contohnya juga Garuda Indonesia membentuk anak perusahaan namanya Citylink. Gitu ya. Nah, ini kita sudah di akhir gitu ya, mengelola produk secara internasional. 2 tipe produk dengan kebutuhan internasional yang berbeda ya, ada produk global dan produk lokal. Jadi produk global ini adalah produk yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan universal kayak Coca-Cola, KFC. Produk lokal ya, kalau produk lokal itu kayak Honda Accord gitu ya, yang dibuat di apa beda gitu ya di setiap negara gitu ya, Kak, disesuaikan gitu ya, setirnya di satunya setirnya di kanan atau setirnya di kiri. Jadi dirancang itu dengan khusus di setiap negara gitu. Oke, mungkin itu dulu ya materi dari saya. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Misalkan nggak ada, kalau ada pertanyaan ayo silakan. Ada pertanyaan? Yuk saya kasih waktu sebelum kita presentasi ya, sebelum teman-temannya presentasi ya. Izin bertanya, Bu. Silakan.
kalau misalkan vendor itu kan kita milih salah satu, tapi banyak Hmm. banyak orang itu kayak ini apa? Ya ini yang saya tahu ya Bu. Kan dulu kalau misalkan ada orang apa anak-anak yang wisuda gitu kan, pastinya nanti di deket kampusnya itu mesti ada yang sudah bikin background nanti itu buat ayo foto ke kita gitu nanti ngasihin itunya hasilnya juga termasuk kayak apa Foto booth ya, materi yang tadi itu. kayak Foto foto booth booth. ya. Iya iya, itu masuk vendor. Betul. Itu masuk vendor Tapi karena bisnisnya B2C kan, langsung ke customer kan, langsung ke mahasiswanya kan yang mau wisuda kan. Tapi gimana? iya Bu, Mm-mm. tapi kok saya rasa gitu apa ya orang-orang kayak gitu tuh kayak memaksa dan satu yang beda aja kayak misalkan kalau dulu yang pas ini saya pas waktu itu disuruh ke tempatnya komputer gitu tapi ini saya nyari sendiri saya vendor-vendornya jadi datengin ke toko komputer satu habis itu toko komputer dua dan Mm-mm. mereka Balik dong aku ke sini. Mas, suaranya putus, putus-putus, putus-putus ini, fix ini, anunya nih, apa, wifi itu Telkom nih. Wifi-nya jelek banget, Mas. Jadi kita yang ada di IT Telkom jadi kacau suaranya. Mungkin boleh diulangi lagi ya. Tapi ini kayaknya sinyalnya lagi kuning nih. Bahaya nih, nanti mati lagi nih. Boleh, silakan Mas Sony diulangi lagi pertanyaannya. ini Bu apa kan Ah, kalau misalkan dulu yang kalau orang wisuda kan langsung ke customer saya lakukan itu juga apakah sama bisnis tuh apa customer to bisnis soalnya bisnis. saya yang juga nggak perlu juga sih gitu. Menurut kamu itu nggak perlu gitu maksudnya? eh Gimana ya ngomongnya Foto, itu termasuk kategori yang mana foto booth itu kita kayak bayar lagi atau gimana, Mas? Atau kan udah bayar jadi lagi sih Bu. atau udah jadi paket sama pas kita bayar wisuda kan wisuda kita bayar toh, ya kan? Atau Hmm. udah otomatis jadi jadi biaya di situ? Enggak Bu ini kayak anu sih apa kayak orang dirikan sendiri bukan dari yang Oh, kampus. orang dirikan sendiri. Oh, berarti bukan vendor berarti. Berarti dia memanfaatkan situasi ya. Itu maksudnya ya berarti beda sih Mas. Beda proses bisa beda proses distribusinya. Kalau vendor itu misalkan kayak kamu ini kamu apa wisuda gitu ya. Kalau vendor tuh berarti ya vendor konsumsi contohnya ya kan. Kemudian vendor bagian pengadaan ini apa sertifikat dan lain ijazah gitu-gitu Mas. Itu baru masuk. Kalau yang orang foto booth itu anu itu dia ya cuma memanfaatkan momentum aja gitu kan jarang-jarang gitu ya. Gitu sih. Oh vendor itu artinya yang sudah disediakan dari kampus itu baru yang termasuk vendor. Iya, betul, betul. Kalau orang-orang luaran tuh enggak vendor, Mas. Orang-orang luaran yang kayak, ya pokoknya dia tiba-tiba dia eh, mungkin dia bikin atau mungkin bahkan dia bayar ke ITTS gitu ya untuk ibaratnya kayak sewa tempat gitu ya buat naruh foto booth-nya. Hmm. Siapa tahu ada yang mau pakai foto booth saya bayar lagi gitu ya. Berarti dia sewa gitu ya, misalkan sewa tempat di ITS gitu ya. Itu beda lagi, beda vendor. Kalau vendor tuh ada MOU-nya, ya kan, ada invoice-nya, ya, ada hitam di atas putih gitu. Kalau dia tuh kerjasama sama ITTS gitu. Oh, oke. Makasih Bu. Thank you ya. Ada lagi yang mau nanya? Mungkin kalau sih mana aja kamu ya. Kalau tidak ada yang bertanya, yuk kita ke kelompok terakhir.
ya. Monggo kelompok terakhir bisa di share screen. Ini nggak harus jadi host kan buat share screen kan? Izin share screen ya, Bu. Oke. Kamu kelompok berapa, Mbak? Kelompok 7, Bu. Oke, kelompok 7 ya. Oke, oke. Jadi skor untuk bobot ya, bobot untuk presentasi ini 50 poin untuk presentasi dan 50 poin untuk tanya jawab ya. Silakan dimulai. Nah, masuk di berarti kayak dimasukin ke ini apa diagram taman ini. Sudah terlihat, Bu. Sudah. Bikin aktivitas biasa aja. Aktivitas biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang sistem pelacakan kualitas untuk rantai pasok buah dan sayur berbasis blockchain multi-chain. Anggota kelompoknya ada saya sendiri, Rania Maratus, dan Nafis Difaudin. Kenalannya adalah terdapat permasalahan sebelumnya tentang kualitas buah-buahan dan sayuran. Akhirnya dicarikan solusi atas hal tersebut menggunakan blockchain. Makalah ini membahas tentang informasi penting bisnis yang memiliki hubungan dengan buah dan sayur, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi. Model pengoptimalan penyimpanan ketertulisan FIFC dibuat mode query cepat multi rantai dirancang, dan kontrak pintar ketertelusuran informasi rantai pasokan diformulasikan untuk membangun sistem ketertelusuran informasi FCFC. Kemudian metode yang diajukannya, arsitektur sistem pelacakan informasi FCSD disajikan dalam gambar yang di bawah ini. Arsitektur sistem terdiri dari 6 lapisan. Yang pertama itu ada lapisan aplikasi web, kemudian lapisan antarmuka, lapisan kontrak pintar, lapisan penyimpanan, dan lapisan jaringan, dan terakhir adalah lapisan bisnis. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan lanjutkan. Saat menggunakan struktur rantai tunggal untuk model ketertelusuran, data dari tautan yang berbeda harus ditempatkan secara terpisah dalam rantai. Data on-chain dari setiap tautan tidak akan terus-menerus ada di blockchain, sehingga diperlukan penelusuran seluruh rantai secara berurutan untuk menemukan semua data ketelusuran selama query. Seiring bertambahnya jumlah data, kecepatan traversal sekuensial akan meningkat secara linear, sehingga kecepatan query menjadi lebih lambat menurut Kaltner et al. Tahun 2020. Di sini tertera gambar bagaimana yang bagian kiri itu adalah gambar alur dari data processing, yang dari data collection, lalu dilanjutkan ke blockchain network. Nah, ini yang menjadi pengembangan adalah bagian blockchain network yang menggunakan subchain dan juga menggunakan Improve Kafka. Nah, Improve Kafka ini bisa dilihat dari node yang sudah dikembangkan pada bagian kanannya, yaitu main chain organization, itu ada node, ada main chain, lalu ada subchain organization, ada plan subchain, warehouse subchain, logistik subchain, dan juga sell subchain. Nah. Lalu mekanisme konsensus Kafka yang ditingkatkan. Kafka adalah sistem pesan dengan throughput tinggi, terdistribusi, terbitkan berlangganan yang mencakup peran seperti produsen, konsumen, dan pialang berjelas KPG. Ia dapat memproses ratusan ribu pesan per detik dan memiliki toleransi kesalahan yang sangat baik. Nah, dalam penelitian ini, mereka menggunakan sistem eksperimen dan analisa
Pada eksperimen ini mereka menggunakan percobaan pada PC dengan RAM 32 GB dengan ruang disk 1 TB dan bandwidth 200 MB per second. Dengan eksperimental didasarkan pada Ubuntu 16.04 dan Docker 19.03 dan arsitektur blockchain yang digunakan adalah Hyperledger Fabric 142. Data untuk setiap percobaan adalah rata-rata 10 tes. Ukuran blok diatur ke 10 MB. Ukuran transaksi 512 KB dan setiap 10 transaksi dikemas untuk menghasilkan satu blok dengan waktu pembuatan blok 2 detik. Algoritma konsensus adalah Kafka yang ditingkatkan tadi yang dijelaskan tadi dengan ambang batas informasi pemeriksaan batch sebesar 16 KB. Ukuran pesan maksimum sebesar 1 MB dan waktu tunggu maksimum untuk respon sebesar 30 detik. Data percobaan dimulai dari catatan ketertelusuran produk Sunshine Rose Grapes dari perusahaan pertanian yang berlokasi di Provinsi Jiangsu, China. Lalu verifikasi kredibilitas data. Setelah data disimpan dan diunggah ke blockchain, database client tool digunakan untuk masuk ke sistem manajemen basis data untuk membuat secara acak satu catatan data dalam lampu traceability change. Setelah data diubah, client query penelusuran digunakan untuk menanyakan hasil dari 50 rantai penelusuran yang semuanya menunjukkan bahwa data telah dirusak. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem ketertelusuran yang diusulkan berdasarkan teknologi blockchain dapat secara akurat mengidentifikasi situasi di mana data telah dirusak sehingga meningkatkan keamanan data. Kemudian ada hasil perbandingan. Saat menaikkan kode ketertulisan buah atau sayuran tertentu dalam query rantai tunggal untuk data yang diunggah oleh 5 perusahaan ketertelusuran, seluruh rantai perlu dilintasi 5 kali sesuai dengan kode ketertelusuran untuk mencari konten. Keseluruhan proses dibagi menjadi 2 tahap dalam multi-chain query. Yang pertama, the main dan sub-chain query. Pada tahap query rantai utama, hubungan pemetaan dilintasi dan dicari pada rantai utama berdasarkan kode ketertelusuran. Kemudian, alamat hash transaksi subrantai diperoleh dari hubungan pemetaan. Pada tahap query subrantai, catatan transaksi subrantai dengan cepat ditempatkan berdasarkan alamat hash transaksi yang diperoleh. Kemudian dapat dilihat pada penjelasan gambar bagaimana sistem query ketika volume data meningkat 1000, waktu query multi-chain adalah 0,157 dan waktu query single chain adalah 0,381. Ketika data melebihi 10.000 kecepatan, multi-chain query adalah 0,205 detik, sedangkan single chain yaitu 2,785 detik. Efisiensi query terlihat lebih efisien dalam 90%. Lalu kita bisa lihat pada pada data berikut, kita bisa lihat perbandingan antara time cost queries dari 1000 dengan menggunakan node. Nah, yang single chain itu mengalami average-nya mengalami penurunan dan juga yang multi chain itu juga mengalami penurunan tapi lebih ke mereka standar lah, maksudnya rata-rata tidak mengalami penurunan yang terlalu signifikan ataupun peningkatan yang signifikan juga. Lalu ketika kita lihat dari 3000 queries itu kita ditunjukkan bahwa rata-rata waktu dari multi-chain itu lebih baik sih, karena tidak lebih dari 0,2 detik dan juga dibandingkan dengan single chain itu tetap sama dengan 1000 queries tadi. Lalu yang data di bawah itu merupakan data perbandingan antara original Kafka dengan propose algoritma atau Kafka yang sudah ditingkatkan tadi. Kita bisa lihat consumer number-nya itu mengalami standar di 2 dan consensus speed-nya itu mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan, tapi itu meningkatkan kualitas dari multi-chain tersebut. Seperti yang diusulkan dalam penelitian ini, penerapan sistem ketertelusuran berbasis blockchain multi-chain untuk FVSC menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam efisiensi dan keamanan ketertelusuran kualitas buah dan sayuran. Dalam kerangka blockchain multi-chain, data didistribusikan dan dienkripsi sehingga lebih tahan terhadap gangguan sehingga meningkatkan keamanan data. Dalam model rantai tunggal tradisional, efisiensi query dapat menurun secara signifikan seiring dengan meningkatnya volume data. Kemudian ada tantangan penerapannya itu adalah penerapan
spesifik sistem blockchain buah dan sayuran juga menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama ada kompleksitas dan intensitas sumber daya dalam integrasi sistem. Kemudian diperlukan waktu dan upaya untuk penerapan secara luas. Dan terakhir ada tantangan peraturan dan hukum. Kesimpulannya adalah makalah ini mengusulkan quality traceability system based on a multi-chain blockchain pada buah dan sayuran. Kegunaan dari blockchain-based data, hashing, dan verification methods for secondary chaining meningkatkan keamanan dalam penyimpanan data. Hasil dari eksperimen menunjukkan solusi dari permasalahan waktu, permintaan tetap konstan dengan peningkatan volume data, sehingga meningkatkan skalabilitas sistem. Selain itu, dengan peningkatan Kafka, terlihat kecepatan menjadi lebih cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya boleh nggak ke bagian awal aja gitu, PPT-nya? Iya, dulu kayak lewat ke biar tidak mengganggu saya. Yang kayak awal-awal gitu ya, coba saya. Ini Pak ya, begini ya. Yang ini, Boleh? Coba deh yang ini deh. Nah, stop sini. Oke. Blockchain. Sebelumnya, before PPT before-nya. Oke. Next ya, coba ke next. Oh itu tuh Kafka. Upgrade itu kepikiran Kafka yang sebelumnya before. Kafka adalah sistem pesan dengan throughput tinggi, terdistribusi, terbitkan berlangganan yang mencakup peran 75%. Oke, dapat proses 100 sampai bisa pada teknologi tronasi yang sangat baik. Terbitkan berlangganan tuh kayaknya maksudnya bahasa Inggris itu subscription ya, cuman kayak ketika di bahasa Indonesia kan jadi aneh gitu ya. Yang mencakup peran seperti ya benar ya. Oke, seperti oke. Terus next lagi. Bentar ya, isi wait. Nah, bentar, saya tuh ada pertanyaan nih. Sebelum saya kasih teman-teman yang lain bertanya ya. Oke, nah, saya minta teman-teman yang ada di kelompok ini jawab satu ya. Ini ada berapa orang nih kelompoknya ini? Dua doang ya? Iya, Bu. Oh, real. Oke, baik. Gini berarti Mas siapa Naufal ya? Benar nggak? Mas Nafis, Bu. Oh, salah. Mas Nafis sama Mbak Rani ya? Benar ya? Iya, Bu. ya Bu. Nah, menurut Mas Nafis, coba dipilih antara 4 pilihan ini ya. Jadi, sebenarnya materi yang kamu lagi bahas ini, dia itu SCM dari sisi mana ya? Yang A, aliran barang, yang B, aliran jasa, yang C aliran informasi, yang D aliran uang. Kalau menurut Mas Nafis aliran apa? A, B, C, Ini D. tadi ulang Ibu, yang aliran C tadi apa, Bu? Yang A aliran barang, B aliran jasa, C informasi, D uang. Informasi, Bu. Kalau Mbak Rania,
Sama Kalau Bu, informasi. informasi. Jadi informasi kalau menurut kalian berdua informasi apa yang sebenarnya sedang Kalau terdistribusi di sini? Ini kan ini Bu, apa dari Pak blockchain-nya. Jadi kayak pengurusan keamanan datanya itu menjaga informasinya dan pengiriman data dari setiap apa ya, dari satu sisi ke sisi yang lain itu agar lebih cepat, lebih aman. Dan ketika misal ini kayak pemesanan atau data yang masuk itu melonjak banyak, itu bisa diatur gitu loh Bu. Pemahaman saya begitu. Oke, berarti dari hulu ke hilir ya, ada informasi Ya, dari hulu ke hilir ya, sepakat ya ya. benar Bu. Oke, baik benar. Jadi saya rasa kelompok 7 sudah paham ya secara general ya. Yang kalian itu lagi resiko gitu ya, sudah kalian sudah paham. Oke, saya kalau gitu lempar ada pertanyaan ini ada teman-teman lain yang mau bertanya. Silakan yang mau tanya. Monggo ada yang mau nanya. Sebenarnya nggak apa-apa. Mas Taufik nggak mau nanya gitu Mas Taufik. Mas Taufik ini fotonya di sini kayak foto waktu SD nggak sih? Iya Bu. Kayak belia banget gitu kayak bukan zaman-zaman camaba gitu ya. Gimana Mas Taufik ada yang mau tanyain nggak? Eh, sementara belum Bu. Belum ya. Oke, ada lagi mau yang lain mungkin ada yang mau nanya? Mbak coba tolong next dong. Next lagi. Next lagi. Oke. Berarti nggak ada pertanyaan ya teman-teman ya? Fix nih, nggak ada pertanyaan nih. Oke, kalau memang nggak ada, kalau gitu saya tutup ya. Silakan Mbak, ditutup Mbak. Presentasinya. Saya stop share screen-nya Bu. Terima kasih Bu. Baik, tolong ketua kelas ini ya Mas di data yang nggak masuk siapa tolong dilaporkan ke saya ya, soalnya saya ada pertemuan habis ini jadi nggak sempat ini nge-absen satu-satu ya, tolong ketua kelas dibantu ya. Saya ya thank you ya, makasih banyak bantuannya buat ketua kelas. Oh iya, by the way Mas Zain, nanti saya juga minta ini apa waktunya nanti untuk ini masukin nilai lagi, masukin nilai UTS ya, mungkin minggu depan mungkin ya. Oke, baik kalau gitu ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa diselesaikan yang tugasnya tanggal 16 ya untuk sheet yang pertama. Tadi saya lihat itu gravity location udah banyak yang benar, tapi masih banyak ada juga yang kayak ada yang salah gitu ya di tengah-tengah di iterasi 2 gitu. Jadi kayaknya salah ke bawah gitu ya. Tapi so far kalau di kelas kalian tadi saya baru screening sih. Itu udah ada yang benar gitu ya. Oke, thank you very much kalau gitu. Selamat siang, selamat sore, selamat aktivitas ya.